Soal nomor 11. Dua ekor ikan berada dalam air seperti gambar berikut. Ikan K dan ikan L. Bila tekanan hidrostatis yang dialami ikan K 20.000 Newton per meter persegi dan ikan L 25.000 Newton per meter persegi, perbedaan kedalaman ikan K dengan L bila massa jenis air 1000 dan percepatan gravitasi 10 adalah titik-titik. Ini tekanannya selisihnya 5.000, 25.000 dikurangi 20.000, 5.000. Ini sama dengan kita bisa langsung menentukan selisih kedalamannya, rho kali G kali H. Hanya di sini selisihnya di 5.000 sama dengan rho nya 1000, gravitasinya 10, hanya selisihnya. Jadi kita coret nih, jadi selisih kedalamannya 5 bagi 10 sama dengan setengah meter. Jawabannya adalah A. Nomor 12. Perhatikan gambar bandul berikut ini. Pernyataan yang benar kita cari. Diketahui di sini waktu yang tercatat pada saat bandul dari A ke B ke C ini 1 sekon. Jadi ABC itu adalah setengah getaran, sedangkan ini adalah waktunya. Jadi ini jumlah getarannya setengah, ini waktunya T. Nah, yang pertama, amplitudo ayunan bandul sebesar 0,04 meter. Amplitudo simpangan terjauh, simpangan terjauhnya 4 cm atau 0,04 meter. Jadi jawaban yang pertama betul. Periode ayunan bandul sebesar 1 sekon. Periode itu adalah waktu 1 getaran. Kalau setengah getaran terjadi selama 1 sekon, maka kalau 1 getaran berarti bolak-balik maka 2 sekon. Jadi ini 2 sekon, jadi salah. Atau kita bisa hitung periode itu sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran, sama dengan T nya 1 kemudian N nya setengah, hasilnya 2. Kemudian frekuensi ayunan bandul setengah Hz. Frekuensi banyaknya getaran dalam 1 sekon. Di sini 1 sekon terjadi setengah getaran, berarti frekuensinya setengah. Jawabannya betul. Atau frekuensi bisa dicari dengan N bagi T, banyaknya getaran dibagi waktu. Banyaknya getaran setengah dibagi waktunya 1, setengah bagi 1 sama dengan setengah, atau F nya sama dengan seper periode, 1/2. Yang keempat, periode dan frekuensi ayunan tidak dipengaruhi oleh panjang tali. Ini salah. Semakin panjang talinya maka periodenya semakin besar atau ayunan frekuensinya semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Nomor 13. Seorang siswa melakukan percobaan bunyi seperti pada gambar berikut ini. Jika pada panjang kolom udara terjadi resonansi pertama, nih pada 50 cm terjadi resonansi pertama. Resonansi pertama terjadi pada 1/4 lambda dan frekuensi karbutalanya adalah 160 Hz, maka cepat rambat gelombang bunyinya adalah sama dengan titik-titik. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambdanya kita tentukan dari sini, maka dengan demikian lambdanya sama dengan 4 kali 50 cm sama dengan 200 cm atau 2 meter. Maka lambdanya 2 meter dikali
frekuensinya 160 sama dengan 320 meter per sekon. Nomor 14, Rahman menderita miopi atau rabun jauh. Ia dapat melihat dengan jelas benda paling jauh pada jarak 50 cm. Jadi ini adalah jarak terjauh yang masih bisa dilihat dengan jelas, disebut dengan punctum remotum PR. Agar dapat melihat jauh dengan normal, maka ia harus dibantu dengan kacamata berkekuatan titik. P untuk rabun jauh sama dengan negatif 100 per punctum remotum PR dalam cm sama dengan min 100 per 50, hasilnya min 2. Nomor 15, perhatikan interaksi dua benda bermuatan listrik sejenis berikut ini. Kedua benda memiliki muatan listrik yang sama besar, yaitu Q. Nah, besar gaya listrik yang dirasakan oleh masing-masing sebesar F. Oke. Nah, langkah yang paling tepat untuk mengubah gaya listriknya menjadi 2F adalah titik-titik, yaitu bisa memperbesar muatannya atau memperkecil jarak kedua muatan. Jadi kita lihat rumusnya adalah gaya kolom sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R dikuadratkan. Untuk jawaban A, jarak antara benda pertama dan kedua diubah menjadi 2 kali, maka kalau ini jadi 2 kali, maka karena ini jarak itu berbanding terbalik, maka itu nanti akan menjadi yang atas tetap 1, yang bawah menjadi 2 kuadrat sama dengan 4, menjadi 4/4 kalinya. Ini menjadi 1/4 F. Kemudian untuk yang B, jarak antara benda pertama dan kedua diubah menjadi setengah kalinya. Ini menjadi setengah kalinya, maka yang atas tetap, yang bawah setengah dikuadratkan jadi 1/4. 1 dibagi 1/4 sama dengan 4 kalinya, jadi 4F. Jadi yang ini salah juga, ini jadi 4F. Yang C, muatan listrik benda pertama diubah menjadi 2 kali semula, muatan benda kedua tetap. Jadi yang pertama ini jadi 2 kali semula, jadi yang atas menjadi 2, yang bawah tetap, maka jawaban C lah yang betul, 2F. Gayanya menjadi 2 kalinya. Kemudian kita cek kalau yang D bagaimana. Muatan listrik benda pertama diubah menjadi 2 kali, muatan benda kedua setengah kali. Kalau ini 2, ini setengah, maka akan tetap yang atas 1, yang bawah 1, maka ini tetap gayanya yaitu sebesar F. Nomor 16, perhatikan gambar. Jika alat tersebut dipakai selama 30 menit, energi listrik yang terpakai sebesar titik-titik. Karena yang diketahui ini ada V, ini ada P, yang ini T, maka kita bisa langsung menghitung W sama dengan P kali T, sama dengan P nya 100 watt, T nya 30 menit. Di sini dalam kWh, maka ini diubah menjadi H, satuannya 100 W dikali setengah H sama dengan 50
kWh atau sama dengan 0,05 kWh dibagi 1000 ya. Di jawabannya adalah yang A. Soal nomor 17, perhatikan gambar kumparan berikut ini. Ada trafo ya. Ini di sini ada tegangan sumbernya, ini VP nya, kemudian 100 lilitan adalah NP lilitan primer, kemudian yang ini lilitan sekunder. Nah, di sini ada lampu terpasang di sini memiliki hambatan 110 ohm. Ditanyakan kuat arus yang mengalir pada lampu sebesar titik-titik berapa I yang mengalir melalui ini. Nah, kita bisa tentukan dengan rumus. Kita menentukan apa terlebih dahulu, yaitu V sekunder. Di rumusnya NP per NS sama dengan VP per VS. NP nya 100, NS nya 400, VP nya 220, VS nya kita tentukan, ini 1 ini 4, maka VS nya sama dengan 220 dikali 4, 880 volt. Kemudian I nya, jadi VS nya udah diketahui, udah ketemu, R nya sekian, I nya sama dengan V per R. V nya 880, R nya 110, hasilnya adalah 8 ampere. Jawabannya D. Nomor 18, perhatikan ada gambar pohon kelapa. Nah, tumbuhan yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan gambar yang betul adalah titik-titik. Pohon kelapa termasuk tumbuhan monokotil ya, monokotil. Jadi berikut ini yang monokotil adalah salak, pinang, siwalan, palem, kurma, dan aren. Walaupun yang ini pisang, kemudian tebu, jagung, ini juga monokotil. Namun karena ada yang tidak, ini bukan, ini dikotil, yang ini untuk pakai saji juga bukan monokotil. Soal nomor 19, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut ini. Apabila kodok, ini populasi kodok menurun karena diburu oleh manusia, kondisi ekosistem yang akan terjadi adalah titik-titik. Kodok menurun menyebabkan udang, karena yang memakan udang berkurang maka udangnya meningkat. Ikan kecil juga demikian, yang makan ikan kecil yaitu kodok berkurang maka ikan kecilnya akan meningkat. Adakah jawaban ini? Jawabannya C, populasi udang dan ikan kecil meningkat. Nomor 20, perhatikan artikel berikut ini. Waste to energy bukan jawaban atas permasalahan sampah di Indonesia. Perhatikan bacaannya, kalian baca ya. Nah, berdasarkan artikel tersebut, maka pernyataan yang paling sesuai tentang waste to energy adalah titik-titik. Hentikan video ini, baca berulang kali, kemudian pahami ya. Lalu manakah yang benar? Oke, kalau sudah dapat jawabannya, ya yang betul adalah ketiga dan keempat. Waste to energy itu cara pengolahan sampah plastik yang tidak bagus karena menghasilkan zat dioksin penyebab kanker, dan solusi yang kurang tepat untuk mengatasi sampah plastik karena mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menumpuk sampah.